jika memang Allah belum memberikan rezeki yang cukup bagi suami ibu, ini saya bukan mengajari, tapi saya hanya mengajak Bu, udahlah ibu terima dengan ikhlas. Bagaimanapun juga rezeki yang suami cari itu sebenarnya di hadapan Allah itu bisa aja cukup. Tapi karena kita manusia kadang-kadang masih pinginlah agak lebih ini ya Bu, saya paham. Iya. Tetapi saya mencoba mengajak. Nah kebanyakan kita seperti itu. Kalau memang banyak orang kita sakiti ya orang lain nanti tidak akan respect dengan kita. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu sebagai seorang muslim yang baik. Ya nggak apa-apa kita jenguk saudara kita jenguk teman kita jenguk orang yang kadang dengan tidak begitu akrab, kenal tapi nggak begitu akrab. Ayo boleh kita jenguk. Kayak yang kemarin saya diberi contoh oleh Dai Albar. Ya, beliau dengan UJ. Kalau dibilang akrab, enggak. Kenal, iya kan begitu ya. Tapi beliau membandingkan UJ pada waktu meninggal. Itu hal yang sangat bagus sekali dan itu pelajaran bagi saya. Bagi saya loh ya, saya harus belajar gitu. Nah di sini memang yang kita lakukan adalah seperti itu. Ayo kita munculkan sesuatu yang baik. Walaupun beliau itu kita tidak kenal, tidak begitu kenal, bukannya tidak kenal. Tetapi kalau memang kita ada waktu sehingga kita bisa nengok saudara kita, teman kita yang sakit, kemudian kita doakan agar Allah memberikan kesembuhan. Tapi sebelumnya dimohonkan ampunan, itu jalan pertama. Jadi jangan ucuk-ucuk. Ucuk-ucuk itu tiba-tiba. Ya. Tiba-tiba itu langsung meminta pada Allah Ta'ala untuk diberikan kesembuhan. Walaupun itu boleh, tetapi menurut saya kurang sopan. Ya. Ya, yang sakit didoakan, dimohonkan ampunan, baru dimohonkan kesembuhan, nah itu boleh. Baik, lebih bagus. Dan merupakan salah satu akhlak yang mulia adalah bahwa ketika ada sahabat kita yang sakit atau siapapun kita jenguk, itu adalah bukti betapa tinggi akhlak yang kita punya. Mudah-mudahan kita demikian semuanya. Alhamdulillah masih bersama kami di Bengkel Hati dan tema kita pagi ini yakni keutamaan menjenguk orang sakit. Baik, kita lanjutkan kembali sesi tanya jawab. Jamaah kepada Ustadz Danu, dipersilakan. Mic-nya tadi mana mic-nya? Iya. Ibu silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Siti Robiah dari Majelis Taklim Al-Muhajirin, Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang. Saya ingin curhat kepada Bapak Ustadz tentang masalah penyakit saya, Pak. Udah jalan setahun setengah yang saya rasakan di atas payudara sakit gitu, panas. Terus di awal saya sakit pada bengkak, pertamanya di awal sakit. Saya bawa ke rumah sakit. Yang bengkak apanya Bu? Semua badan saya. Oh badan. Iya, terus ada bintik-bintik. Nah setelah itu saya dirawat di rumah sakit 6 hari. Terus ya udah alhamdulillah berobat udah kesana kemari dah. Syukur kepada Allah, alhamdulillah saya sampai sekarang ini masih dikasih sehat. Tapi masih ada yang saya rasakan, yaitulah di atas ini. Terus sewaktu-waktu kalau lagi aktivitas kumat, kalau lagi enggak ya alhamdulillah adem gitu, panas, nyeresep. Agak lemes Pak Ustadz. Itu saja saya pengen curhat, ya banyak terima kasih pada Pak Ustadz. Tolong solusinya, jalan keluarnya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu masih berdiri Bu, santai aja Bu. Begini yang mau saya tanyakan, jadi kita main jujur-jujuran aja ya Bu ya. Iya. Begini, yang mau saya tanyakan adalah, Ibu masih punya suami, maaf. Masih. Pakai mic Bu? Masih ya. Iya. Ibu sering nggak jengkel sama suami? Jengkel, kalau jengkel tuh marah, bunyi, ngomel sama suami, ya apa aja kekurangan. Ini saya bilang kekurangan suami. Jadi ibu sering seperti itu. Sering nggak Bu? Maaf ini saya tanya. Suka. Suka ya. Apa yang menjadikan ibu bisa jengkel sama suami? Maaf nih. Ya saya terus terang aja, tadi kata Pak Ustadz harus jujur ya. Iya Bu. Ya.
Jadi kadang-kadang ya terus Itu terang ini lucu mohon banget maaf sih. ya. Bukan Iya, boleh, ngebuka boleh. kaiban maksudnya gitu. Enggak Ibu, Suka insya Allah enggak. kekurangan dari ekonomi gitu ya. Kadang-kadang suka juga ngomel saya sedikit gitu. nggak Oh banyak. gitu, oke tidak apa-apa. Ini bukan aib tapi ini siapa tahu ini menjadi pelajaran bagi kita semua Ibu. Jadi menurut saya ini tidak ada, saya tidak melihat kekurangan dari ibu atau suami ibu itu menjadi manfaat bagi saya enggak. Iya. Tapi malah kekurangan masalah apa namanya komunikasi dengan suami malah bisa menjadi ilmu bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kalau ibu bisa cerita, insya Allah masyarakat Indonesia itu bisa memetik. Jadi memetik yang positif. Memang ada beberapa hal, Ibu, saya minta maaf. Jika memang Allah belum memberikan rezeki yang cukup bagi suami Ibu, ini saya bukan mengajari. Tapi saya hanya mengajak, Bu, udahlah Ibu terima dengan ikhlas. Bagaimanapun juga rezeki yang suami cari itu sebenarnya di hadapan Allah itu bisa aja cukup. Tapi karena kita manusia kadang-kadang masih pinginlah agak lebih ini ya Bu, saya Iya, paham. iya. Tetapi saya mencoba mengajak Ibu Rubiah, cobalah untuk lebih memahami dan terima dengan senyuman. Semakin Ibu ikhlas menerima apa yang diberikan suami kepada Ibu, ini ikhlas beneran. Bisa aja nanti Ibu malah bisa ditambah, walau alam saya nggak tahu. Bisa rezekinya suami Ibu itu bisa ditambah atau dari sisi Ibu sendiri yang Allah akan menambah. Dan itu bisa aja terjadi jika memang kita belajar ikhlas menerima seperti ini kita terima dengan lapang dada. Iya. Ibu yang jelas bukan persoalan masalah rezeki dengan suami sehingga Iya. Ibu ngomel-ngomel dikit saya paham karena Iya. di sini hanya panas. Saya tetap mengajak Ibu Rubiah untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Iya. Jelas saja nggak apa-apa ya Allah memang jika dada saya panas, tubuh saya itu kemarin bengkak, nggak apa-apa. Iya, Jika itu memang karena kejengkelan saya kepada suami, baik yang saya keluarkan dengan omelan maupun yang saya simpan. Jika itu salah di hadapanmu, ya Allah aku mohon ampun. Doanya hanya itu aja. Iya. Kemudian dengan suami meminta maaf yang baik. Kemudian berdoa agar seluruh penyakit yang ada dalam tubuh ibu, agar Allah ridho untuk mengambilnya. Hanya itu aja. Iya, memang saya maaf ya Pak Ustadz, ke Pak Ustadz gitu, saya suka konsentrasi. Dia Pak Kiai juga bilang gitu, kalau suami harus banyak minta maaf. Oh ya Iya, sudah udah. kalau gitu. Berarti Sama. beliau sama ya. Iya. Ya Ibu, saya mohon tapi serius nanti mulai nanti malam tahajud, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Berkali-kali mohon ampun atas kejengkelan Ibu pada suami, kemudian mohon agar Allah ridho memberikan kesembuhan atas penyakit Ibu. Mudah-mudahan Ibu diberi kesembuhan oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal Allah ya alamin. Rabbal Alamin. Terima Baik, kasih silakan, Pak Ibu. Ustadz ya. Iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siapa lagi yang mau bertanya? Ibu silakan. Ya. Tinggi? Ya. Silakan. Yang mana? Oh baik, Ibu silakan. Dari mana Ibu? Lampung ya. Dari Baik. Lampung. Kasih Ibu. Ya, diri Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Linasari dari kelompok Haji Bibam 2011 Metro Lampung. Ini Pak Ustadz, saya ada yang saya tanyakan. Saya ini sudah berapa tahun gitu, sekitar 8 tahunan gitu Pak Ustadz, mempunyai penyakit kaki saya ini dingin terus sama kaki itu. Seandainya saya nonton TV atau saya ngobrol sama teman-teman, gelisah tuh Pak Ustadz, kakinya dingin gitu loh. Terus maunya pakai kaos kaki gitu loh. Maunya pakai kaos kaki, ya udah pakai aja. Ya malu lah Pak Ustadz. Dan nonton TV aja pakai kaos kaki, pagi-pagi pakai kaos kaki. Iya, nggak apa-apa daripada. Terus Ayu saya juga begitu, kalau saya tanya Ayu saya. Dia juga punya penyakit begitu juga. Siapa? Ayu. Ayu saya Kakak kandung. maksudnya? Oh iya. Kakak kandung saya juga begitu, punya penyakit begitu. Bagaimana solusinya dari Pak Ustadz? Oh jadi kakak juga punya penyakit seperti itu? Iya. Oh ya. Ibu siapa tadi namanya? Hajah Linasari. Hajah Linasari. Iya. Ibu Hajah Linasari, begini Bu. Ini ada
beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini kemungkinan pertama. Ibu pernah dulu, ini barangkali ya. Ibu pernah dulu itu pergi ke orang pintar, ya orang bilang dia kiai lah umpamanya. Tapi sebenarnya orang pintar. Ya. Ya. Ini dulu. Kemudian beliau baca apa, walau alam saya nggak tahu, kasih air putih, ibu meminum. Ini dulu. Iya, iya. Tapi memang beberapa tahun ini ibu enggak. Ibu berapa tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun sudah enggak sih sebenarnya. Itu pertama.